Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asvina Intan Mariana, NIM 1703030196, kelas C, semester 9, regular pagi, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan mereview buku ketiga dengan judul Warisan Pembangkang oleh Samizdat mengenai aktivisme media sosial budaya cetak tanpa izin di negara Polandia pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1990. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga dengan mata kuliah perubahan sosial dan budaya. Baik, kita akan langsung masuk pada bagian isi. Bagian isi yang pertama mengenai imajinasi dan praktik media sosial oleh Samizdat. Istilah media sosial sama dengan internet. Sebagian besar definisinya berfokus pada komunikasi yang dikemungkinkan oleh layanan web. Biasanya disebut sebagai media baru, dan kebaruan diartikulasikan dalam perbedaan dengan menghormati media massa. Sejauh ingatan budaya dapat mengingat model dominan dari sirkulasi media massa berita, budaya dan ide-ide terdiri dari satu arah, terpusat pola siaran mengandalkan infrastruktur, teknologi, skala industri yang mahal, yang kepemilikannya terpusat di beberapa tangan karena biayanya yang tinggi, dan pada profesionalisasi pengumpulan berita, pengeditan, dan produksi konten. Artinya, menghasilkan dari berbagai informasi menjadi dapat diakses dengan sedikit biaya dan kelimpahan belum pernah terjadi pada sebelumnya. Dalam hal pengendalian arus informasi, pengguna dan secara virtual menggantikan jurnalis dan editor dengan keterampilan dan etika profesional, dan ruang publik keduanya diperluas untuk mencakup pandangan dan pendapat yang sampai sekarang belum pernah terdengar dan terfragmentasi menjadi segudang gelembung filter. Yang berikut ada sejarah media sosial. Pada dekade awal internet, sebagian besar analogi berfungsi untuk menopang fantasi emansipatoris yang diinvestasikan di media digital dengan warisan sejarah, tetapi karena kehadiran teknologi adalah target yang bergerak. Menurut narasi Wingsi, ini belum berumur dengan baik. Kerangka kerja siber optimis di mana analogi dikerahkan di hari-hari awal internet berbeda tergantung pada posisi di kedua sisi perpecahan perang dingin sebelumnya. Analogi antara media sosial, digital, dan menurut Samizdat berlimpah dalam keilmuan ruang publik dan bahkan wawancara kebijakan luar negeri. Istilah dasar kemiripan pada yang menarik ini agak jelas arus komunikasi horizontal yang terdesentralisasi dan berjejaringan yang ditopang oleh non-profesional. Ekonomi, berbagai etos budaya alternatif dibangun di sekitar praktik penerbitan sendiri dan peran media sosial sebagai infrastruktur untuk aktivisme pembangkang. Pengadopsi awalnya yang membentuk komunitas keduanya elit dan marginal, yang menyerupai komunitas pembangkang, mengartikulasikan agenda melarikan diri dari monopoli media pasca komunis yang korup secara politik dan ekonomi untuk membangun ruang kreativitas yang tidak terikat, komunikasi yang tidak terdistorsi, dan bahkan komunitas spiritual. Di bagian Amerika Serikat, di sisi lain, varian teknologi liberal pasca tahun 1989, kemenangan determinisme teknologi, campuran dan asing, perang dingin, Amerika Serikat doktrin kebijakan arus informasi yang bebas. Menurut doktrin, berinvestasi dalam teknologi komunikasi yang bertujuan untuk mematahkan monopoli informasi rezim diktator
menghasilkan masyarakat sipil yang lebih terinformasi, yang kebenaran tentang rezim serta nilai-nilai libertarian dan citra kemakmuran Barat memberikan tekanan pada kediktoran menuju perubahan sosial yang damai. Jadi menurut Benjamin B. Fisher, mantan kepala sejarawan Central Intelligence Agency, penting untuk kelangsungan hidup solidaritas bawah tanah dan persnya adalah program rahasia yang dilakukan oleh CIA yang dibawa ke Presiden Reagan untuk melengkapi perlawanan dengan kontemporer termasuk mesin fotokopi, mesin fax, walkie-talkie, pemancar radio, dan sejenisnya. Strategi menggunakan memotong teknologi canggih untuk menghasut pemberontakan politik tampaknya sudah berhasil sempurna di negara Polandia tahun 1980-an, sebelum era internet, Facebook, dan Twitter. Dan dari perspektif ini, penyelundupan fax dan mesin fotokopi untuk membayangkan mungkin tampak setara dengan penyelundupan rudal Stanger ke mujahidin di Afghanistan. Baik didukung atau tidak dari luar negeri, sosial revolusi media dekade pertama milenium tampaknya berbeda dengan revolusi tahun 1989. Yang berikut, di belakang penggunaan menurut Samidat dalam narasi pianisme siber auto pasca Perang Dingin, baik dalam variasi button up pasca Soviet dan dalam varian top-down, kekuatan super lebih berfungsi untuk salah mengenali kesulitan kita saat ini. Kekecewaan ini bukan hanya karena peningkatan kapasitas represif negara yang diberdayakan dunia maya, tetapi juga kelemahan internal gerak-gerakan ini menciptakan organisasi yang berkelanjutan dan dapat diatur, yang dapat bertahan dalam jangka panjang, yang sekarang mulai dilihat sebagai kegelapan, kebalikan dari keterjangkauan teknologi yang sama dari media sosial untuk politik protes di mana janji emansipatorius diinvestasikan. Kelemahan teknologi jaringan Samizdat dibandingkan dengan cakupan global dan instanitas media sosial digital kini muncul sebagai kekuatannya, mengingat bahwa ketahanan jaringan Samizdat didasarkan pada keterkaitannya dalam materialitas penerbit cetak. Penerbitan panjang siklus seperti yang akan kita pelajari selanjutnya diperlakukan untuk menyatukan tindakan penulis, editor, penerbit, printer, dan distributor untuk mengamankan kertas tinta dan pencetakan mesin, untuk memproduksi dan menyebarluaskan barang-barang cetakan, dan untuk melakukan semua itu dengan bawah radar aparat represif. Menurut Tom Standage yang pertama kali mengklaim kembali pendekatan historis terhadap sosial praktik media, mengusulkan dimulai dengan saklar Gestalt, merasakan sosial budaya sebagai sesuatu yang baru, karena peredaran massa pers, radio, dan televisi memaksakan diri pada imajinasi sebagai langkah sebelumnya dalam teknologi kemajuan. Apa yang membuat komunikasi sosial adalah sistem media orang ke orang yang terdesentralisasi, di mana penyebaran informasi tergantung pada keputusan kumulatif yang dibuat oleh individu di jejaring sosial untuk memperkuat dampak dari pesan yang diberikan, yaitu pada hasil yang bersih dari aktivitas individu yang terpisah, bukan dari keputusan yang dibuat oleh sejumlah orang yang berwenang dan sumber. Ada berbagai ciri lain dari lingkungan komunikasi yang dibangun di atas. Sosial media bertahan dari waktu ke waktu. Konten yang dibuat pengguna dan dibagikan pengguna adalah satu. Secara umum, komunikasi media sosialnya mengandalkan non-profesional. Koran dalam fase pramedia, masa di Eropa dan Amerika Serikat terdiri dari seleksi pidato dan pamflet, surat dari pembaca, dan laporan yang diambil dari orang lain. Makalah disertai dengan komentar dari editor yang biasanya akan juga pemilik penerbit. Sementara saat kita membaca bersama, buku ini akan mengulangi banyak tema yang dibahas mengenai analogi antara Samizdat dan media sosial digital. Maksud dari bab ini adalah untuk
mengkolaborasi ulang pemahaman media sosial Samizdat jauh dari kesulitan saat ini dan untuk memperbesar praktik dan imajiner yang membentuk bab dalam sejarah media yang lebih luas, model komunikasi horizontal yang kontras dengan pola penyiaran media massa, keutamaan berkelanjutan, aliran budaya tanpa izin, atas orisinalitas isinya yang pentingnya mengenai sarana komunikasi. Oke, masuk bagian kedua, ada jaringan Samizdat dan aktornya. Pertama, media pembangkang membentuk lingkungan. Jaringan sebuah lingkungan sosial yang kompleks, kumpulan yang diperlakukan untuk mempertahankan komunikasi horizontal, bebas dari campur tangan negara berdasarkan sarana yang dapat diakses terdiri dari orang, perangkat, dan makna yang bersama-sama membentuk aliran budaya tanpa izin. Penerbit terbesar memproduksi dan menyebarluaskan baik buku maupun beberapa surat kabar dan jurnal, sementara majalah lainnya cukup mandiri. Hal itu khususnya judul dengan cetakan yang lebih kecil, tetapi beberapa yang paling surat kabar yang beredar, seperti KOS, jaringan distribusi dan tim percetakan, berkembang pesat berkat kebutuhan untuk menerbitkan banyak secara teratur ribuan surat kabar utama, tetapi di pengertian organisasi secara ideologis lebih ekumenis. Sementara beberapa penerbitan mempertahankan aliran ide tanpa izin adalah nilai yang muncul di atas. Sekitar tahun 1986, para editor penerbit bawah tanah memperkirakan bahwa 1.500 sampai dengan 2.000 orang terlibat dalam proses penerbitan sejauh ini. Mencetak pada saat yang sama adalah yang paling rahasia, paling berbahaya, dan paling bagian dari proses yang tidak layak. Tapi itu juga salah satu dari sedikit pekerjaan yang teratur dan dibayar dengan baik. Penerbit dan surat kabar mempertahankan jaringan kolaborator permanen dan memberi ruang bagi inisiatif yang lebih kecil maupun dalam banyak kasus publikasi yang tidak dimaksudkan untuk memiliki ruang lingkup yang cukup besar dari pabrik, tetapi tempat kerja dan lingkungan, dan sebagian besar mengandalkan ikatan informal untuk memungkinkan printer memproduksi dan distributor untuk menyebarluaskan kertas dan tinta harus diatur standstill, disiapkan untuk duplikasi baik halaman maupun cetak, membutuhkan penyimpanan. Buku-buku harus diikat di satu tempat dan dipekerjakan editorial yang harus dilakukan. Budaya cetak bawah tanah adalah jaringan kekuatannya yang diturunkan dari kemampuan untuk memasuki jaringan asosiasi lain yang tujuannya adalah tidak konspirasi. Tanpa bantuan karyawan kereta api mungkin belum ada surat kabar dalam lingkup nasional. Polisi rahasia adalah aktor yang berkontribusi dengan tegas untuk memberikan budaya cetak bawah tanah bentuk seperti jaringan. Dampak itu adalah kadang-kadang nyata, seperti dalam kasus penggerebekan yang selain penganiayaan langsung terhadap mereka yang ditangkap, merupakan peristiwa yang sangat dimediasi yang berfungsi untuk mewakili aktivitas budaya cetak bawah tanah sebagai teroris dan penjahat. Baik, kita masuk di bagian ketiga, ada dimensi partisipatif. Dalam kasus jaringan Samizdat, pengalian paket tidak mengandalkan otomatis algoritma, tetapi pada efek kumulatif dari keputusan segudang individu. Faktor utamanya adalah energi pemberontak dan para aktivis yang mencari peluang untuk terlibat secara politik. Masing-masing adalah sejenis manajer pada tingkat tertentu dari struktur organisasi, membuat keputusan tentang seberapa banyak upaya untuk dimasukkan ke dalamnya dan menghitung apakah kemungkinan kepuasan sepadan dengan resikonya. Ciri budaya cetak tanpa izin menempatkan tempat di dalam kontinuum historis media sosial. Daripada sabuk transmisi, jurnal bawah tanah adalah jaring mutual ketergantungan pertama-tama karena sirkulasi terbatas yang dapat dilakukan oleh outlet individu mencapai tanpa menimbulkan kecurigaan.
publikasi tanpa izin, saling mengendalikan, dan pada pembaca mereka untuk informasi berpergian. 50.000 eksemplar masalah tunggal diperkirakan menjadi batas teknis dan organisasi kapasitas inisiatif penerbitan. Printer tidak hanya mengkoreksi kesalahan ketik, tetapi terkadang mengedit berita atau bahkan menolak untuk mencetak konten yang kontroversial. Jurnal yang mengandalkan jaringan pabrik untuk distribusi harus mengandalkan keengganan para kerja terhadap manifesto politik yang terlepas dari kenyataan, dan distributor akan mengorganisir diri ke dalam asosiasi untuk lobby untuk bentuk tertentu dari bidang komunikasi. Budaya cetak tanpa izin sangat fana. Setelah darurat militer yang hanya 1/5 dari semua judul jurnal bertahan lebih dari 2 tahun sebesar luas adalah fenomena samizdat liar. Buku itu dicetak dari judul yang sudah ada. Biasanya dihasilkan dari akses sesekali ke alat cetak produk, terkadang dengan motif keuntungan, terkadang semangat sesaat yang tidak berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Menurut saya bahwa membaca teks politik itu sendiri bukanlah hal yang berdasar. Penulis dan editor kemudian mengingatnya bukan tanpa kebanggaan. Surat kabar itu adalah bukti material bahwa dunia tidak sehomogen seperti yang terlihat. Baik, kita masuk di bagian berikut, ada budaya di. Melihat ke belakang, dari era internet, pemikiran tentang aksesibilitas sarana komunikasi tetap pada instan, jangkauan global, dan diduga rendah atau tanpa biaya akses. Yaitu jika Anda mengekstrak data pribadi yang dimonetisasi dari gambar, itu menutupi pengamatan yang lebih mendasar. Apapun dari ruang lingkup kecepatan dan marginalitas, biaya komunikasi horizontal membutuhkan teknologi yang ada. Kepemilikan media cetak, radio, dan televisi terkonsentrasi, dan sedikitnya sarana komunikasi yang tersedia bagi rata-rata orang adalah sangat lokal, seperti radio, komunikasi, dan surat kabar, atau diawasi dengan ketat. Penemuan teknik Ramka adalah hal yang bagus. Inti masalah Ramka mengadaptasi sablon dari seni grafis untuk keperluan penerbitan. Kanvas yang dilapisi dengan emulsi foto aktif dan diekspos ke slide diapositif berfungsi sebagai stensil. Yang terpenting adalah stensil dan tinta adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk diaplikasikan dapat dirakit dari bahan yang tersedia. Ada berbagai resep untuk membuat tinta. Penemuan Ramka sangat penting secara strategis. Keamanan tindakan datang lebih dahulu. Ramka mengizinkan peningkatan 10 kali lipat dalam pencetakan dengan hormat ke samizdat yang tepat, yaitu duplikasi salinan korban melalui mesin tik. Tetapi pada saat yang sama, prosesnya lebih aman daripada penggunaan duplikasi yang lebih canggih, peralatan Mimeo, dan printer offset yang lebih berisik dan bau, dan karenanya diperlakukan tindakan pengaman tambahan. Mungkin yang lebih penting lagi, Ramka sebagai teknik sangat menentukan kapasitas ketahanan penerbitan bawah tanah, dan dalam kasus penggerebekan polisi, inisiatif penerbitan yang mengandalkan Ramka dapat segera memulai kembali operasi karena keadaan serangan telah diklarifikasi dan keamanan terjamin. Baik, ada imajinasi media sosial. Pentingnya budaya tidak hanya praktis tetapi juga simbolis. Ini adalah di mana dapat melihat dengan jelas kesalahan varian teknologi dari kemenangan liberal pasca tahun 1989 yang tidak hanya menyesatkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan kendala kebebasan internet, tetapi juga pemahaman kita tentang masa lalu. Memang harapan bahwa Winston Call Warriors berinvestasi dalam globalisasi media
high-tech dan efek liberalisasinya pada masyarakat tertutup adalah memang berbagi di balik tirai besi, tetapi seperti yang dikatakan di tempat lain, harapan ini biasanya akan menargetkan media high-tech saat itu, khususnya satelit siaran langsung ke rumah. Fantasi emansipatoris bahwa pembuatan samizdat animasi adalah dari jenis yang berbeda. Dengan cara ini, analogi yang kita bahas di atas antara media sosial digital saat ini dan mesin fotokopi fax mesin, walkie-talkie, pemancar radio, dan sejenisnya dibangun di atas double kesalahpahaman dan tidak hanya tentang masa kini. Oke, ini saja yang bisa saya presentasikan mengenai review buku ketiga. Sekian dan terima kasih.